Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Syawal, ya, di saat merayakan Idul Fitri. Maka di antara ucapan-ucapan yang disunnahkan untuk kita ucapkan kepada saudara kita di dalam merayakan Idul Fitri ini adalah doa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah tabaraka wa taala menerima segala amal ibadah kita dan amal-amal saleh kita selama bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, hakikatnya seorang muslim dan muslimah ketika merayakan Idul Fitri memiliki dua perasaan yang berbeda. Di satu sisi jelas merasa gembira, ya, karena sudah berhasil menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan ibadah puasa, sehingga mampu untuk mengekang nafsu, menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bahkan perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Sehingga kegembiraan itu adalah wujud daripada syukurnya kita kepada Allah tabaraka wa taala, karena Allah telah membantu kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Di sisi yang lain, seseorang muslimah merasa sedih, ya, karena meninggalkan bulan Ramadan, ya, karena Ramadan telah meninggalkannya. Dan tentu kita tidak akan tahu apakah kita akan masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengannya atau tidak di tahun-tahun yang akan datang. Jadi ini dua perasaan yang sangat berbeda ketika seorang muslimah di dalam merayakan Idul Fitri ini. Kalau kita perhatikan para salaf, ya, bagaimana mereka setelah Ramadan, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, setelah beribadah, mereka adalah orang yang paling khawatir, paling takut ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang dia telah lakukan di bulan puasa tersebut ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karena salah seorang daripada ulama mengatakan kebiasaan salaf, ya, itu mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan. Doa mereka adalah agar Allah tabaraka wa taala menerima segala amal ibadah mereka. Ya, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbala minhum. Adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah menerima segala amal ibadah mereka. Itu 6 bulan setelah Ramadan. Seharusnya kita meneladani para ulama terdahulu, bagaimana mereka sangat khawatir dengan amalannya, sangat khawatir amalan tersebut ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u qala Allah azza wa jal innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang artinya, hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana amalan tersebut diterima berbanding hanya sekedar beramal. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah tabaraka wa taala yang Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang Allah terima amal ibadahnya adalah daripada orang-orang yang bertakwa. Tentu pertanyaannya adalah apakah kita sudah sampai ke level itu?
Apakah ibadah puasa yang telah kita lakukan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana bulan Ramadan telah kita isi dengan berbagai ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah ketaatan-ketaatan itu membuahkan titel takwa kepada kita? Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sebuah prinsip yang sangat benar, ya, yang mana setelah beramal kita harus khawatir amalan tersebut ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak boleh merasa pede dengan amalan kita. Kita tidak boleh merasa ujub dengan amalan kita. Kekhawatiran akan amalan tersebut ditolak adalah perasaan yang positif, di samping harapan amalan tersebut diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika turun ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha merasa heran gitu. Karena biasanya tabiat manusia setelah melakukan sebuah amal soleh, mereka akan merasa nyaman dan tentram gitu. Tetapi kenapa dalam ayat ini justru orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut merasa takut dan khawatir gitu? Siapakah mereka sebenarnya? Sehingga beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang meminum khamar dan mereka mencuri, kemudian mereka takut dengan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman daripada Aisyah radhiyallahu anha. Seraya beliau mengatakan, la ya bintal Khattab, ya bintas Siddiq. Ya, tidak wahai Aisyah, anak perempuan daripada As-Siddiq, itu Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, tapi mereka adalah alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat, yang mana mereka berpuasa, yang mana mereka bersedekah, dan di saat yang bersamaan mereka khawatir amalan-amalan tersebut ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang senantiasa bersegera untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disahih di dalam Sunan Tirmidzi. Ya, jadi perasaan itu, ya, perasaan di antara roja mengharapkan diterima amalan dengan al-khauf amalan itu ditolak harus sama. Ya, oleh karena kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbi taqabbal minni innaka antas samiul alim. Oleh karena ucapan-ucapan tahniah yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di hari raya Idul Fitri adalah ucapan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, amal soleh kita. Dan yang pasti para pemirsa, kitalah sesungguhnya kita ini menjadi hamba kepada Allah sampai kapanpun dan dimanapun. Ya, yang akan menyelesaikan tugas kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berhenti beribadah adalah ketika ajal menjemput kita. Itu Allah katakan dalam surah Al-Hijr ayat yang terakhir, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sehingga keyakinan datang kepada. Maksud daripada al-yaqin adalah ajal. Jadi bukan berarti setelah berlalunya Ramadan kemudian kita akan kembali seperti semula dengan perbuatan-perbuatan maksiat, na'udzubillah. Tidak, tapi kita tetap harus lestarikan itu. Jadikan Ramadan betul-betul madrasah yang menempah jiwa kita, sehingga jiwa kita semakin mudah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah. Karena ulama mengatakan salah satu tanda amalan diterima adalah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelahnya. Min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Itu tanda amalan kita diterima. Kalau kita ingin melihat apakah amalan-amalan selama bulan Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka lihatlah diri kita di setelah Ramadan, terutama di awal-awal Syawal.
Apakah kita masih melestarikan untuk kita bisa berpuasa, terutama dengan puasa 6 hari di bulan Syawal yang Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana thumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal seperti dia berpuasa setahun penuh. Ini diantara contohnya gitu. Ya, karena kita berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan, masih banyak lagi puasa sunat yang bisa kita lakukan. Kalau kita biasa sholat malam di bulan Ramadan, maka lestarikan sholat malam tersebut. Karena Nabi SAW jelas mengatakan, afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama, yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari. Mari para pemirsa, kita lestarikan itu di saat-saat kita bergembira ria menyambut Idul Fitri, berkumpul dengan keluarga, ya, handai taula dan sanak famili. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perkara yang biasa ketika kita setelah Ramadan, semangat kita akan sedikit berkurang gitu. Ya, hal yang biasa. Ya, tapi lakukan hal-hal yang positif agar aura Ramadan itu masih ada bersama kita, sehingga kita tetap melakukan ketaatan kepadanya. Mungkin demikian di akhir pertemuan. Sekali lagi izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar wa lillahil hamd.